Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Allah yang sungguh amat baik. Dia hadir di dalam setiap detik hidup kita. Mari kita memuji Dia, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah. Sekalipun kita beribadah secara virtual, secara online. Karena situasi yang belum membaik karena pandemi COVID-19, maka ibadah secara virtual, ibadah secara online adalah pilihan bagi kita saat ini. Tapi saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan Dia ada di mana-mana, sehingga Dia juga berkuasa untuk menyapa saudara dimanapun saudara berada saat ini. Dan secara khusus pada bulan ini kita akan memasuki bulan keluarga. Dan biarlah di dalam bulan keluarga ini kita menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Istri, suami, orang tua, anak, menantu, mertua, kita beribadah bersama-sama, kita berfellowship bersama-sama, kita mencari Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, supaya sama-sama keluarga kita juga dilawat, ditumbuhkan oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi keluarga yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Datanglah dalam ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita, bawalah hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini, minggu pertama di bulan keluarga, kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin, amin, amin. Amin, amin,
saudaraku yang terkasih, mari di minggu yang baru ini kita datang menghadap Tuhan, mengambil posisi dimanapun Anda berada saat ini, di ruangan Anda. Mari kita menghayati bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Mari kita katakan, Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat katakan bersama, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan saatnya kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami. Engkau membukakan mata hati kami, mata rohani kami, untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan setiap jemaat boleh memahaminya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah dari keluarga muncul kebenaran, atau di dalam bahasa Latinnya adalah ex familia veritas. Ex familia veritas. Dari keluarga muncul kebenaran. Nah, saya mau mengawali khotbah saya dengan sebuah kalimat. Kalimatnya berbunyi demikian. Tidak ada satu pernikahan atau keluarga yang tanpa benturan dan gesekan. Sekali lagi saudara ya. Tidak ada satu pernikahan atau keluarga yang tanpa benturan dan tanpa gesekan. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu sangat mengerti apa yang dimaksudkan oleh kalimat ini. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, entahkah baru menikah, apalagi yang sudah berpuluh tahun berada dalam pernikahan, sangat memahami kalimat ini. Karena memang tidak ada satu pernikahan, tidak ada satu keluarga yang di dalamnya tidak ada benturan, tidak ada gesekan. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita ialah bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menyikapi setiap benturan, setiap gesekan yang terjadi di dalam keluarga. Ketika saya membicarakan tentang keluarga, tentang pernikahan, tidak berarti hanya suami dan istri, tetapi juga bisa orang tua dan anak. Ya, orang tua dan anak, atau menantu dan mertua. Ya, saya melihat ini sebagai sebuah kesatuan. Jadi bicara tentang pernikahan tidak semata suami dan istri, tapi juga bisa orang tua dan anak, atau menantu dan mertua. Jadi dalam keluarga itu pasti ada benturan di sana sini, ada gesekan di sana sini. Dan sebenarnya tidak menunggu kita harus masuk ke dalam keluarga, tidak menunggu kita harus masuk ke dalam pernikahan baru kemudian kita merasakan benturan dan gesekan-gesekan itu. Pada waktu kita pun berpacaran, ya, sebelum masuk ke dalam pernikahan, tentu kita sudah mengalami hal seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, persoalannya ya adalah bagaimana cara kita meresponi, menyikapi benturan atau gesekan yang terjadi. Benturan dalam pernikahan bisa menjadi sebuah bencana, bisa menjadi sebuah kehancuran, kita babak belur di dalamnya. Tapi bisa jadi benturan di dalam pernikahan atau di dalam keluarga itu bisa menciptakan sebuah karya yang indah, bisa menghasilkan sebuah keindahan di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ya kita bisa melihat keluarga-keluarga yang bisa keluar, bisa meresponi benturan-benturan, gesekan-gesekan itu, yang akhirnya kemudian melihat sebuah keindahan. Ya,
Jadi ada keindahan yang kemudian muncul, ada keindahan yang kemudian lahir, ada keindahan yang kemudian terekspos, yang kemudian bisa dilihat oleh banyak keluarga, banyak orang lain yang lahir dari pergumulan-pergumulan tersebut, dari gesekan-gesekan tersebut, dari benturan-benturan tersebut, saudara. Walaupun demikian, saudara, walaupun tidak menyenangkan, bahkan bisa membuat kita itu hancur lebur, ya, tetapi di dalam prosesnya dapat membuat pribadi yang ada di dalamnya itu semakin kuat, memiliki karakter yang dibentuk, dan tentu saja melewati persoalan, melewati benturan, melewati gesekan, orang-orang di dalamnya kemudian memiliki sebuah iman yang baik, sebuah iman yang teguh, sebuah iman yang didasarkan oleh sebuah pemahaman, tetapi juga sebuah pengalaman. Bukan hanya sekedar pemahaman tentang pernikahan, bukan hanya sekedar pemahaman pengetahuan tentang pernikahan, tetapi sebuah pengalaman yang real tentang pernikahan. Jadi dari pemahaman, dari pengetahuan, kemudian dialami menjadi sebuah pengalaman yang personal, yang kemudian memiliki iman, memiliki karakter, dan memiliki kepribadian yang baik. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah dari keluarga muncul kebenaran. Dan saya mau mengajak kita semua untuk melandasi kebenaran firman Tuhan, untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu di dalam Markus. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan 35. Markus 8 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Mari kita membaca bersama-sama, hanya 2 ayat, dimanapun saudara berada, mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Sekali lagi saya baca, silakan Bapak Ibu menyimak. Markus 8 ayat 34 dan 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kemudian mengikut aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dalam satu konteks ketika Yesus membicarakan, memberitahukan, menyampaikan kepada orang banyak yang mengikutinya, dan secara spesifik lagi kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Mulai dari penderitaan, kemudian tentang penyaliban, tentang kematian, dan bahkan kebangkitannya. Jadi Yesus dari awal dia sudah memberitahukan kepada murid-murid pada waktu itu secara khusus, dan juga orang banyak yang terpesona dengan pengajaran dari Tuhan Yesus, memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami oleh anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami penyaliban, dia akan mengalami penolakan, dia akan mengalami kematian, tapi dia juga akan mengalami kebangkitan. Jadi sebuah paket. Nah, inilah Injil. Jadi hidup, penderitaan, kematian,
dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus memberitahukan kepada orang banyak yang pada waktu itu sangat mengagumi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan secara khusus murid-murid pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain saudara, apa yang diberitahukan kepada murid-murid itu bicara tentang salib. Kalau kita mengamati di dalam ayat yang ke-34, dikatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara perhatikan, ada dua kata yang diulang, mengikut aku, di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya ada dua kata yang penting. Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudara membaca bagian firman Tuhan ini, maka saya menarik dua hal penting. Bagaimana mengikut Yesus? Mengikut Yesus adalah sebuah proses kita menyangkal diri kita. Yang kedua, memikul salibnya. Dua hal ini bisa saya kategorikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah menyangkal diri, berbicara tentang hal-hal internal di dalam hidup kita. Jadi kita menyangkal hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang mungkin itu bisa membangkitkan kesombongan, yang mungkin bisa membuat kita merasa lebih daripada orang lain. Jadi menyangkal hal-hal yang membanggakan, yang memiliki nilai di dalam diri kita. Saudara tahu, murid-murid pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang bukan pengangguran, mereka adalah orang-orang yang bekerja, mereka adalah businessman, mereka bekerja, mereka memiliki penghasilan, mereka adalah nelayan-nelayan yang baik, mereka juga memiliki kecakapan-kecakapan tertentu, dan bisa jadi kecakapan-kecakapan dan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki melahirkan kesombongan di dalam dirinya. Nah, itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan hal pertama kalau engkau mau mengikut aku adalah menyangkal hal-hal internal di dalam dirimu yang bisa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Hal yang kedua ialah berkenaan dengan eksternal, sesuatu yang bukan dari dirinya tetapi dari luar dirinya, yaitu memikul salib. Memikul salib bisa jadi bahwa ketika mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan, bisa jadi mereka akan mengalami hal-hal yang sulit. Mereka diejek, mereka mungkin dipersekusi, dan kita sangat tahu bahwa memang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi dua hal ini penting sekali saudara ketika kita mau mengikut Yesus. Menyangkal diri, merendahkan diri, tidak menganggap kita lebih utama, lebih hebat. Yang kedua adalah kita siap ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit karena kita mengikut Yesus. Dan inilah memikul salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya saudara, kita mengakui bahwa salah satu salib yang harus dipikul oleh seseorang adalah pernikahan atau keluarga. Sekali lagi saya katakan, sesungguhnya kita mengakui bahwa salah satu salib yang harus dipikul oleh seseorang adalah pernikahan atau keluarganya. Bagaimana bisa seperti itu saudara? Tadi saya katakan bahwa tidak ada satu pernikahan yang tidak pernah mengalami benturan. Tidak ada satu pernikahan yang tidak mengalami gesekan. Dan setiap benturan yang terjadi, setiap gesekan yang terjadi, apakah karena faktor internal ataukah faktor eksternal, itu akan membuat kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Kita bergumul dalam pernikahan kita, dan sampai kemudian kita menganggap bahwa pergumulan yang kita alami itu adalah salib yang harus kita tanggung. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ini
penting bagi kita, saudara. Menyadari bahwa ketika kita menjalani pernikahan, ketika kita masuk ke dalam pernikahan, ada sebuah jalan yang tidak mudah, ada sebuah jalan yang tidak gampang. Kenapa? Karena bisa jadi pernikahan itu menjadi jalan penderitaan bagi kita. Bisa jadi bahwa pernikahan itu adalah lembah kekelaman buat kita. Bisa jadi saudara bahwa pernikahan dan keluarga yang kita masuki atau yang sedang kita jalani adalah bayang-bayang maut bagi kita. Dan tidak jarang saudara ketika kita melihat bahwa ini adalah jalan penderitaan, ini adalah lembah kekelaman, ini adalah bayang-bayang maut, maka banyak di antara kita mencoba untuk menghindari memikul salib tersebut. Kita mengambil sebuah sikap untuk escape, untuk melarikan diri dari jalan penderitaan itu, lembah bayang-bayang maut itu, lembah kekelaman itu. Dan tidak jarang yang kemudian meninggalkan salib itu. Padahal tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia. Dan bagaimana kita mengikut Dia adalah kita menyangkal diri kita dan juga memikul salib. Kita menyangkal diri kita dan memikul salib. Ini yang harus kita ikuti. Jadi memikul salib salah satu area yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi adalah di dalam hal pernikahan atau di dalam keluarga. Artinya apa saudara? Artinya sebagai orang Kristen kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa escape, kita tidak bisa melarikan diri dari salib yang memang harus kita tanggung, yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi di dalam pernikahan kita. Ada seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata demikian. Jika kita tidak bersedia menyangkal diri, akan menjadi sulit bagi kita untuk mengikut Tuhan. Sekali lagi saudara, jika kita tidak bersedia menyangkal diri, akan sulit bagi kita untuk mengikut Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ketika kemudian mengaplikasikan ini dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, jika kita tidak bersedia menyangkal diri, memikul salib di dalam pernikahan, di dalam keluarga kita, maka akan sulit bagi kita untuk mengikut Tuhan. Jadi tidak mungkin di saat bersamaan kita berkata sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, tapi kita tidak mau untuk menyangkal diri di dalam pernikahan. Tidak mau memikul salib di dalam pernikahan. Jadi ketika kita masuk ke dalam pernikahan atau kita hidup dalam pernikahan, kita harus memiliki sebuah pemahaman bahwa ini adalah sebuah area, ini adalah sebuah lapangan, ini adalah sebuah wadah. Saya menunjukkan, saya mendemonstrasikan, saya sebagai murid Tuhan. Saya adalah pengikut Tuhan. Jadi kita tidak sedang berupaya membuktikan kepada orang lain bahwa saya murid Tuhan. Tetapi saya membuktikan, saya mendemonstrasikan, saya memperlihatkan kepada anggota keluarga saya, kepada istri saya, kepada suami saya, kepada orang tua saya, kepada anak saya bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Caranya apa? Caranya adalah saya menyangkal diri. Saya menurunkan kesombongan saya. Saya menurunkan nilai-nilai saya. Dan saya pun rela untuk memikul salib yang dari luar. Kelemahan-kelemahan dari istri, kelemahan-kelemahan yang dari suami, itu yang saya harus tanggung. Di satu sisi saya harus menurunkan nilai saya, tetapi di sisi yang lain, secara bersamaan saya pun menanggung kelemahan-kelemahan
yang dimiliki oleh istri atau suami, orang tua atau anak saya. Itulah memikul salib di dalam keluarga. Jadi sangat tidak mungkin kita bisa berkata bahwa saya adalah orang Kristen yang baik, saya adalah murid Tuhan yang baik, tapi kemudian saya tidak berupaya untuk menyangkal diri, tidak memikul salib yang saya harus tanggung di dalam pernikahan saya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam pernikahan, masuk dalam keluarga, dia harus memiliki sebuah konsep bahwa saya masuk secara sengaja dan saya akan memikul salib. Saya akan memikul salib di dalam pernikahan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, salah satu anak kami meminta kepada istri saya untuk membelikan sesuatu. Dan 2 hari yang lalu kemudian barang yang diminta itu tiba. Saya pikir apa yang diminta oleh anak saya untuk dibelikan oleh maminya. Rupa-rupanya saudara, yang diminta oleh anak saya untuk dibelikan oleh maminya adalah sebuah batu. Ya, sebuah batu. Bukan batu biasa saudara. Ya maksud saya batu biasa, yaitu batu gosok, nggak spesial sebenarnya. Jadi begitu dikatakan oleh istri saya, oh yang diminta adalah membeli batu gosok. Saya kemudian melanjutkan pertanyaan saya, berapa harganya? Istri saya menyebutkan sebuah angka. Saya ketika mendengar angka itu saya nggak terima saudara. Saya berkata, loh kok mahal banget? Batu gosok kok mahal banget? Ini batu gosok kalau kita cari di pasar selo dekat rumah itu sangat murah. Sangat murah batu gosok. Paling puluhan ribu saudara. Ya, mungkin belasan ribu pun ada. Tapi ini ketika disebutkan angka saya bilang, loh kok bisa? Itu bisa beli beberapa batu gosok yang ada di pasar selo. Oh kemudian saya mengatakan, loh anakmu minta. Saya bilang kenapa kok beli yang mahal itu? Nah, kemudian istri saya memberikan penjelasan. Dia mendapatkan penjelasan dari anaknya tentang batu yang diminta. Nah rupa-rupanya batu yang diminta itu, batu gosok yang dibeli itu adalah batu gosok yang berasal dari satu jenis batu. Namanya batu korundum. Batu korundum. Saudara, batu korundum ini adalah batu mineral yang ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia keras, kuat, tapi bukan hanya sekedar keras dan kuat. Pisau yang kemudian digosokkan atau diasah di atas batu korundum ini bukan hanya akan menghasilkan ketajaman yang baik, ketajaman yang luar biasa, tetapi memiliki ketajaman yang bertahan lama. Dan hasil dari gosokan itu adalah halus. Jadi pisau yang akan dihasilkan ketajamannya itu halus, tajam, dan bertahan lama. Nah, kami baru mau mulai membuktikan saudara. Semoga apa yang dipromokan memang seperti itu saudara. Jadi pisau diasah di atas batu korundum akan menghasilkan ketajaman, kehalusan, dan juga daya tahan yang lama. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam pernikahan, kadang-kadang kita memerlukan benturan, gesekan yang kita sengaja masuk ke dalamnya. Bukan supaya kita mencari masalah, bukan saudara. Tetapi ketika kita secara sengaja mengetahui bahwa pernikahan dan keluarga saya itu adalah sebuah arena yang tepat, sebuah arena yang baik, adalah sebuah proses yang baik, proses yang tidak ada duanya, di mana saya akan dibangunkan karakter saya, dibangunkan pertumbuhan rohani saya. Maka saya akan mau untuk diasah di dalam pernikahan tersebut.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya kemudian menjadi seperti pisau yang memang akan berfungsi dengan baik kalau pisau itu menjadi tajam dan ketajamannya itu juga baik, halus dan bertahan lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi benturan, gesekan di dalam pernikahan, maka yang harus kita lakukan adalah kita datang berlutut kepada Tuhan, kemudian kita bersyukur untuk benturan itu, kita bersyukur untuk gesekan itu, kita bersyukur untuk salib itu. Kita bersyukur, kenapa? Karena ini adalah sebuah proses yang tidak ada duanya buat kita, saudara. Sebuah proses yang harus kita syukuri. Karena ini akan menjadi proses yang tepat, proses yang baik, di mana kita bisa mengalami sebuah kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kepengikutan kita kepada Yesus Kristus, sebagai satu tempat kita mendemonstrasikan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Apa yang kemudian akan muncul, saudara? Apa yang akan muncul di dalam pernikahan kita? Apa yang akan hadir di dalam pernikahan kita yang sulit ini? Kebenaran apa yang akan kemudian timbul, yang akan muncul dari pernikahan yang sulit yang kemudian kita hadapi, bukan kita hindari, yang kemudian kita masuk dan kita bergantung kepada anugerah Tuhan dan mau menjalaninya sampai maut memisahkan kita, maka kita akan mendapatkan dua hasil. Hasil kebenaran yang muncul, saudara, adalah pertumbuhan karakter kita. Karakter kita makin bertumbuh, dan tidak hanya itu, saudara. Hal kedua adalah kasih karunia. Nah, saya akan membahas dua hal ini secara cepat, saudara. Yang pertama, kebenaran pertama yang muncul dari kesediaan untuk menyangkal diri dan memikul salib adalah kita mengalami pertumbuhan karakter kita. Mengalami pertumbuhan karakter kita. Jadi pernikahan atau keluarga adalah area, wadah, gelanggang di mana makin hari makin kita mengalami pertumbuhan karakter. Makin hari kita makin mengalami perkembangan di dalam karakter kita kepada Tuhan. Saya menggambarkan begini, saudara. Kemenangan yang besar adalah kemenangan yang diraih ketika kita ada di dalam pertandingan itu, dan mungkin di dalam pertandingan itu kita mengalami beberapa kali keinginan yang muncul untuk menyerah. Jadi kemenangan yang besar adalah bukan kemenangan yang gampang diraih. Kemenangan yang besar adalah ketika kita merasa puas akan hasilnya, karena pertandingan itu adalah pertandingan yang sukar, adalah pertandingan yang sulit, pertandingan yang tidak mudah. Saya adalah seorang yang suka bermain bulu tangkis dulunya. Ada grup di gereja kita, tapi kemudian lama-kelamaan merotoli, berhenti, bubar dengan alasan karena cedera, alasan karena sakit. Mungkin masih ada di antara teman-teman yang bermain bulu tangkis dengan grup yang lain. Nah, ketika bermain bulu tangkis, saudara, saya merasa puas ya ketika meraih kemenangan. Tentu saja saya tidak katakan bahwa saya selalu menang ya. Walaupun juga saya bukan pemain yang bagus-bagus amat, tetapi dalam pertandingan beberapa kalilah saya menang. Nah, saudara, tetapi kemenangan yang berkesan, kemenangan yang memuaskan adalah kemenangan ketika dalam pertandingan itu, pertandingan yang memeras keringat, yang sampai menyedot habis keringat, bahkan berkali-kali jatuh dan berkali-kali ingin menyerah. Tapi kemudian ada seorang teman yang kemudian berkata, ayo Pak, masih bisa Pak, masih bisa kita kejar Pak. Dan kemudian ada angin segar kedua, yang kemudian kita bertanding lagi, mencari angka, mendapatkan angka satu demi satu poin kita dapatkan, dan kemudian kita menang dengan angka yang tipis. Dengan selisih angka yang tipis.
Saudara, kita mengalami kelelahan, kita mengalami kecapean, energi kita terkuras habis. Tapi ketika kita menang, saudara, ada sebuah kepuasan yang begitu dalam, yang sulit sekali untuk kita ungkapkan. Walaupun saudara, ketika kita menang, sisa-sisa kelelahan itu masih ada. Bahkan tidak jarang bukan hanya sisa kelelahan itu ada di sepanjang perjalanan pulang. Bahkan sampai di rumah, bahkan beberapa hari kemudian pun kita masih merasa sakit sekujur tubuh kita untuk meraih kemenangan tersebut. Nah saudara, inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita alami dalam pernikahan. Bahwa kita harus berjuang. Kita harus terus menerus tidak boleh menghindari pergumulan ini. Kita hadapi. Dan ketika kita menghadapi di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, maka makin hari kita memiliki sebuah karakter yang dipoles oleh Tuhan, yang diasah oleh Tuhan, dan kita memiliki karakter yang baik. Karakter apa yang muncul di dalam pernikahan yang sulit? Ketangguhan, kesabaran kita miliki, kelembutan kita miliki. Karakter-karakter itu yang akan terus membuat kita bertahan di dalam pernikahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, dia katakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan. Penderitaan ringan yang sekarang ini di dalam pernikahan, dalam keluarga, akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi orientasi kita bukan kepada hari ini. Proses yang kita jalani, kesulitan, pergumulan yang sedang kita hadapi dalam pernikahan, dalam keluarga kita, relasi yang tidak baik, bagaimana kita menyangkal diri kita, dan kemudian kita pun secara sengaja memikul salib. Itu sebuah proses, itu udah sebuah penderitaan, kita gak bisa sangkal, saudara. Tetapi kita melihat jauh ke depan, jauh. Bukan hanya di dalam kehidupan sementara, tapi kepada kekekalan. Karena kita sedang mendemonstrasikan kita adalah murid Kristus yang sedia memikul salib kita. Hal kedua, saudara, kebenaran kedua yang muncul atas pergumulan dan salib yang harus kita pikul dalam keluarga dan pernikahan adalah kasih karunia. Maksudnya apa, saudara? Seorang bernama Thomas A. Kempis, dia berkata demikian. Makin seseorang dibuat rapuh oleh penderitaan, makin jiwanya dibuat kuat oleh kasih karunia. Sekali lagi. Makin seseorang dibuat rapuh oleh penderitaan, makin jiwanya dibuat kuat oleh kasih karunia. Jadi semakin kita merasa lemah, semakin kita merasa hancur karena penderitaan, saudara, pada saat-saat seperti itu kita melihat, kita merasakan, kita mengalami bahwa jiwa kita itu dikuatkan oleh kasih karunia. Dikuatkan oleh kasih karunia dari siapa? Dikuatkan oleh kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di saat kita mengalami ini, saudara, di saat kita sedang bergumul, kita mengalami gesekan, kita mengalami benturan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita mau menyerah, kadang-kadang kita mau melarikan diri, kadang-kadang kita bahkan berpikir untuk menyelesaikan hidup kita. Kita tidak mau berlama-lama lagi dalam dunia ini, kita merasa kita sudah habis. Tetapi ketika kita bertahan di dalam kerapuhan kita, dalam kelemahan kita, maka disitulah kemudian kekuatan kasih karunia berlimpah-limpah akan diberikan kepada kita. Saudara, inilah waktunya bagi kita untuk melihat
bahwa kita memang rapuh, kita lemah, kita tidak berdaya, kita hampir menyerah, kita hampir tidak kuat lagi untuk mengangkat kaki kita berjalan, kita nggak kuat lagi untuk mengangkat tangan kita untuk berdoa. Kita hampir menyerah saudara, tapi kemudian kita tidak menyerah hanya kepada keadaan yang ada, tapi kemudian kita secara sadar datang menyerah kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerah kepada Tuhan, maka kita akan melihat betapa kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah dicurahkan, diberikan kepada kita semua. Saudara, salib, penderitaan di dalam pernikahan adalah sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melihat kasih karunia dari Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita. Dan setiap orang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan akan makin kuat, makin tangguh, menyelesaikan jalan salib, jalan penderitaan ini, akan melewatinya bukan dengan kekuatannya, tetapi melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Nikmati kasih karunia Tuhan. Berserulah di dalam kerapuhan kita, di dalam penderitaan kita, minta kasih karunia daripada Tuhan untuk bisa melewati jalan salib ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memandu hidup kami, menjalani pernikahan kami, keluarga kami, menjalani relasi-relasi dalam keluarga kami. Kami makin dikuatkan, karakter kami makin dibentuk, iman kami makin dikuatkan, dan kami juga makin merasakan betapa kasih karunia daripada Tuhan terus menerus dilimpahkan kepada kami di saat-saat kami rapuh, di saat-saat kami bergumul dalam pernikahan. Kami tahu bahwa hasil dari jalan salib ini jauh melebihi kemuliaannya, jauh melebihi dari penderitaan yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari Jemaat Mennonite, mari kita berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang melimpahkan rahmat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah ini lahir dari rasa syukur kami. Dan biarlah persembahan yang tidak sebanding dengan kasih Tuhan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan untuk setiap orang, setiap majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di rumah-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekali lagi, Engkau sudah menyatakan pertolongan bagi kami semua. Baik kami yang sehat, ataupun bagi kami, jemaat-jemaat yang sedang sakit. Secara khusus bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19. Kami mohon anugerah daripada Engkau. Kami mohon belas kasihan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menilik, Tuhan menemani mereka dalam isolasi mereka, dalam kesendirian mereka. Mereka mungkin terisolasi karena sakit mereka. Tetapi Engkau Allah yang hadir, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menyatakan kasih kepada mereka di saat-saat mereka sedang bergumul hari-hari ini. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, kesembuhan, pemulihan yang sempurna terjadi atas setiap jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang lanjut usia. Tuhan juga yang akan memproteksi, Tuhan akan melindungi mereka semua. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa negara kami yang sedang berada dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Yang membuat rumah-rumah Tuhan ditutup untuk sementara. Ibadah-ibadah tidak bisa dilakukan. Yang membuat aktivitas kerja, usaha berhenti. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang berada di tangan Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang memelihara kami karena Engkau adalah Bapa kami. Yang tentu tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami kelaparan. Engkau akan menyatakan pemeliharaan. Engkau akan menyatakan kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintah, sehingga pemerintah baik pusat sampai kepada daerah yang ada di bawah bisa melakukan kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 ini dengan tepat, dengan baik. Sehingga pemulihan ekonomi bisa terjadi, kesehatan, pemulihan kesehatan pun bisa terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negara kami, bahkan seisi dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian bulan keluarga. Saya percaya walaupun dalam masa pandemik virus corona saat ini dan beberapa di antara kita ada yang terpapar, namun kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kita semua. Doa kami kiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan melindungi semua jemaat dan keluarga, agar tetap sehat dan diluputkan dari segala penyakit, serta tetap setia kepada Tuhan. Melalui kesempatan ini kami keluarga GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jackson Rumakit yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Berikut kami sampaikan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh jemaat. Pertama, kami mengundang jemaat kelompok Bethlehem, Betania, dan Yerusalem untuk bersekutu di dalam persekutuan kelompok pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 19 via Zoom. Link akan dibagikan di grup jemaat. Yang kedua, KTP perempuan akan diadakan pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 17.30 via Zoom. Mohon perhatian seluruh jemaat perempuan. Yang ketiga,
Mari terus mendukung penyelesaian pembangunan aula di dalam doa, daya, dan dana untuk kemuliaan bagi Tuhan. Demikian sapaan dari majelis pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Untuk menyemarakan acara Bulan Keluarga ini, kami mengajak jemaat untuk membuat quote-quote positif tentang keluarga yang akan kita posting, Bapak Ibu posting maksudnya di Facebook dan Instagram dengan tagar Bulan Keluarga GKMI Gloria Patri dan di tag ke Instagram dan Facebook GKMI Gloria Patri. Nah, berkaitan dengan Bulan Keluarga ini masih ada lomba yang akan diadakan dengan tema Keluargaku dan Lingkunganku. Ada persyaratannya Bapak Ibu, yaitu memakai barang bekas. Tentu dengan kreativitas, bagaimana mengolahnya menjadi sesuatu yang baik dan menarik. Dan semua proses pembuatan itu di video dengan durasi kurang lebih 1 menit atau bisa dengan foto. Di foto diabadikan dengan foto. Jadi kalau mama mau difoto, bahan-bahan yang dipakai, begitupun juga dengan video, bahan-bahan yang dipakai, proses pembuatannya, dan hasil jadinya. Kalau dengan video sekali lagi kurang lebih 1 menit. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan hasil jepretan Bapak Ibu atau hasil video Bapak Ibu itu diposting di Facebook atau Instagram Bapak Ibu masing-masing dengan hashtag Bulan Keluarga GKMI Gloria Patri dan di tag ke Facebook maupun Instagram GKMI Gloria Patri. Nah, demikian pengumuman dari Panitia Bulan Keluarga, kiranya ini boleh menjadi sesuatu yang memberi semangat lebih di masa-masa pandemi ketika kita semua stay at home. Biar momen ini bisa kita pakai untuk semakin mengakrabkan keluarga kita dan keluarga besar GKMI Gloria Patri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan tetap sehat. Damai dan bahagia sejati hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari ikut Tuhan, iring Tuhan, selama nafas hidup masih dititipkan kepada kita. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Tuhan, janjinya teguh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, ku buang yang fana dari diriku. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah beribadah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam setiap penderitaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal yang saudara alami, kesulitan yang saudara alami dalam keluarga atau pernikahan saudara, memunculkan kebenaran dalam keluarga itu. Yaitu makin hari karakter kita makin kuat, makin dibangun oleh Tuhan, dan kita juga makin mengerti kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi kita di dalam mengiring Yesus Kristus. Dan terimalah berkat daripada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu, selamat menikmati bulan keluarga, nikmati kasih Tuhan di dalam keluarga saudara. Tuhan memberkati.